PAI TKSD itu berlibat Kota Semarang yang kami hormati Ketua KKD PAI Kota Semarang dan yang kami hormati Bapak Ibu, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan yaitu KKD tingkat kota yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ikut bangga dengan kegiatan KKD tingkat kota ini karena begitu solid sehingga nanti insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Bupati Bambang Pramusinto. Bapak Ibu hormati, kami selaku tuan rumah mohon maaf jika kami dalam menyambut Bapak Ibu mungkin kurang berkenan baik tempat dan lainnya. Kita coba berdiri. Ya. Melakukan diskusi ya, terkait dengan deep learning atau pembelajaran mendalam. Dan saya kira terkait dengan PAI, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mesti memahami sebenarnya konsep pembelajaran mendalam itu seperti apa. Ya, karena agama ini kita sudah paham betul. Tidak hanya sekedar kita mengajarkan ya ilmu-ilmu agama kepada anak-anak kita, tapi bagaimana anak-anak kita bisa memaknai dan bisa menerapkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alangkah lebih baiknya kita berangkat dari permasalahan yang sekarang ini masih ada, Bapak Ibu sekalian. Fenomena di Kota Semarang yang berkaitan dengan karakter yang saat ini masih terjadi. Contoh apa Bapak Ibu yang masih terjadi di depan kita sehari-hari? Bullying, ya perundungan. Contoh yang paling kecil, anak-anak kita masih ada yang masih mengejek teman-temannya. Ketika apalagi anak-anak mengejek teman-temannya karena kondisinya kurang mampu. Guru-guru Bapak Ibu bilang, nah, ini satu fenomena yang perlu menjadi catatan kita Bapak Ibu. Kenapa masih terjadi seperti ini? Proses pembelajaran memang tidak melulu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Semuanya harus berproses bersama, mulai dari rumah, ya, kemudian lingkungan masyarakat, termasuk sekolah. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu, misi kita untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua harus benar-benar dikedepankan. Bapak Ibu perlu bersama, apalagi ini di Semarang Timur, gitu ya. Kemudian ada Semarang Utara. Saya lama tugas di Semarang Utara. Kadang rumah untuk belajar saja tidak nyaman. Wis rumah cilik, ya, di situ ada 4 kakak, ya, bonek panas sumuk, ya, sehingga tidak memungkinkan untuk belajar secara nyaman. Nah, dengan kondisi seperti itu, bagaimana anak bisa termotivasi untuk belajar dengan baik, termasuk untuk meningkatkan kualitas karakternya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian fenomena lain yang masih terjadi di Kota Semarang, Bapak Ibu saya lihat gangster atau teriak. Ya, kenapa masih terjadi seperti itu? Ya, karena pola-pola pendidikan yang kita lakukan belum sepenuhnya berhasil. Itulah pentingnya Bapak Ibu mempelajari pembelajaran mendalam atau deep learning. Bukan sekedar anak-anak kita fasih baca Quran, ya. Anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, anak-anak kita bisa ngaji dengan baik,
Tapi bagaimana anak-anak itu bisa memaknai pelajaran agama yang dia terima. Saya ini kebetulan satu semester terakhir ini diminta untuk mengajar Pancasila ke mahasiswa. Saya sampaikan, saya ngajar Pancasila bukan sekedar kalian memahami teori-teori tentang Pancasila, sila ke-1 sampai sila ke-5. Kemudian materi-materi yang diberikan oleh BPIP. Tapi bagaimana para mahasiswa itu bisa memaknai filosofi yang ada dalam Pancasila. Supaya apa? Anak-anak mahasiswa ini, ya para mahasiswa ini ketika nanti menjadi leader-leader bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, mereka mampu menjalankan kemampuan leadership-nya, ya, yang memenuhi berbagai aspek, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana menciptakan persatuan, ya. Nek ono masalah di lembu, ya sebagaimana sila keempat, termasuk bagaimana ketika membuat kebijakan besok, ya ketika mereka jadi pemimpin, arahnya benar-benar bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama Bapak Ibu dengan materi pembelajaran agama. Fenomena yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, anak-anak kita masih mengejek. Karena ejekan itu embrio dari bullying Bapak Ibu. Kalau anak-anak ini tidak dibiasakan untuk tidak mengejek teman-temannya, itu nanti akan berdampak menjadi bullying. Ya. Kalau tidak dielek sama Bapak Ibu gurunya, dia merasa ngejek itu tidak salah. Ngejek itu sah-sah aja. Lama-lamaan akan menjadi bullying Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu guru selalu ngelekin anak-anak yang masih suka ngejek, bullying kecil-kecilan, tidak akan efektif Bapak Ibu. Yang paling efektif apa? Kita melakukan pembelajaran mendalam pada pendidikan agama, termasuk pendidikan agama Islam. Makanya Bapak Ibu, saya sangat mendorong sekali, ya, jenjang pendidikan dasar dan menengah di Kota Semarang, bahkan mulai PAUD, itu Bapak Ibu gurunya saya dorong untuk belajar metode atau konsep pembelajaran mendalam. Bagaimana memaknai pembelajaran yang sudah mereka dapatkan. Jadi tidak hanya sekedar dia pinter materi agama Islam, dia pinter ngaji, tapi bagaimana menerapkan ilmu sehari-hari mereka, ya, dalam kehidupan, dalam interaksi bersama teman-teman. Itu yang penting Bapak Ibu. Itulah yang saya akan sampaikan pada siang hari ini, dan saya pesan, saya nyuruh pada Bapak Ibu, bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak, tapi anak-anak itu akhirnya bisa memaknai, ya, bahwa berbuat baik dengan teman itu adalah sesuatu yang wajib sifatnya. Ya, selain hablum minallah, ya mereka mampu menerapkan hablum minanas. Bagaimana kalau ada teman-temannya yang lagi kesulitan, mereka bantu. Ada teman-temannya yang sedang kesusahan, mereka bantu. Dan menekan sekecil mungkin ngejek teman-temannya. Saya jujur Bapak Ibu, alhamdulillah ketika teman-teman saya dulu zaman kecil-kecilnya itu suka manggil teman-temannya nama bapaknya, gitu ya. Atau sering manggil zaman saya dulu Des, gitu ya. Bro Des, Dul. Alhamdulillah saya ini bisa menahan diri Bapak Ibu. Sampai sekarang, saya tuh merasa kok Bunda Des ya, sakit rasanya. Walaupun saya kadang-kadang juga Bunda Des Pak. Itu tak umpamakan diri saya Bunda Des itu sakit. Sehingga jangan sampai saya melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dan yang anak ada temannya itu Dengklan gitu ya. Dengklan itu kan sama aja bullying Bapak Ibu. Kalau tidak kita elek, lama-lama akan membesar. Dia merasa kece itu tidak salah. Nanti lama-lama
akan berembrio menjadi bullying. Dan Bapak Ibu perlu besok, namanya bullying itu sekarang tidak hanya bullying verbal, tidak hanya bullying fisik, anak-anak dikeroyok dan tapi sudah merambah ke bullying cyber lewat gadget atau media sosial. Dampaknya luar biasa, Bapak Ibu. Dampaknya luar biasa. Cyberbullying. Ya, sing isin tidak hanya yang bersangkutan, tapi bisa juga yang malu keluar keluarga. Ya, tonggo-tonggo ini perlu sakit rasanya, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu menjadi referensi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana ketika kita memberikan pembelajaran agama Islam, pelajaran kita, materi kita bisa dimaknai oleh anak-anak, supaya mereka karakternya, akhlaknya bisa semakin baik. Dan kalau ini sukses, Bapak Ibu, insya Allah fenomena yang tadi saya sebutkan hanya sebagai kecil bullying dan gangster, Bapak Ibu, tidak akan terjadi. Saya itu mendampingi 2 kali, dulu mantan Kapolres, mantan Kapolres Pak siapa namanya, Pak Irwan, namanya gangster itu, Bapak Ibu, itu apa pengkaderannya istilahnya, pengkaderannya itu ngeri, Bapak Ibu. Jadi kamu boleh bisa masuk di kelompok saya, di geng saya, nek kamu berani bacok orang, kamu akan sah menjadi anggota. Jadi sudah wajib hukumnya. Kalau mau masuk menjadi salah satu anggota gangster itu harus bacok orang. Dan Bapak Ibu bisa lihat beberapa kejadian di Semarang kemarin, terakhir di Solo. Ya, begitu mudahnya seorang gangster, kelompok gangster itu ngancam-ngancam orang. Terus tiba dari motor sudah dibacok, salah satu temannya yang lain ikut-ikutan. Dan bukan musuhnya, hanya gara-gara pengen ambil handphone, pengen merampok. Ya, seolah-olah nalurinya sudah tidak ada. Nah, inilah Bapak Ibu yang menurut saya perlu menjadi catatan buat kita, perlu menjadi referensi buat kita, bahwa ketika Bapak Ibu ya yang menjadi pionir dalam pendidikan karakter ini dapat dikatakan berhasil sukses ketika kita mampu menanamkan pendidikan karakter buat anak-anak. Sama Bapak Ibu, saya sebagai ketua Warsa, saya sering sampaikan kepada teman-teman, intinya pramuka adalah pendidikan karakter. Ya. Kalau karakter anak-anak Kota Semarang ini tidak semakin baik, berarti Warsa ini gagal. Makanya kenapa saya mendorong teman-teman saya mau menghidupkan prasiaga anak-anak PAUD itu. Karena apa? PAUD itu usia emas. Ya, ini bukan kata saya, kata Pak Bapak bukan. Banyak teori yang mengatakan 0 sampai 6 tahun ini adalah golden age, usia emas yang sangat efektif dimanfaatkan untuk eksplorasi minat bakat, termasuk pendidikan karakter. Makanya saya sedang dorong di WhatsApp akan menghidupkan lagi yang namanya kegiatan prasiaga. Nah, kalau nanti miras Bapak Ibu, guru-guru PAI ini juga memiliki konsep yang sama, ya, berbasis dari pembelajaran mendalam. Tidak hanya memberikan materi-materi agama, tapi menjadikan anak-anak mampu memaknai materi kita. Insya Allah nanti kita bisa bareng-bareng menjadikan akhlak anak-anak kita, anak-anak Kota Semarang, menjadi anak-anak yang berkarakter lebih baik. Kira-kira itu Bapak Ibu, ya, itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya. Sehingga ketika saya dapat surat dari PAI ini, paguyuban PAI ini, saya memang langsung diskusi saya harus jadi. Karena saya merasa ini adalah kegiatan yang strategis yang perlu saya matur dengan Bapak Ibu untuk bareng-bareng mengawal pendidikan karakter anak-anak Kota Semarang. Saya kira nanti Bapak Ibu,
Matur nuwun sekali lagi atas undangannya. Ya, mudah-mudahan ke depan kita terus bisa bersinergi. Ya, bagaimana kita bisa semakin meningkatkan nilai karakter anak-anak kita. Ya, karena mereka lah nanti calon-calon pemimpin bangsa. Saya sering sampaikan juga Bapak Ibu, ya, di forum-forum yang berbeda. Ada forum-forum seperti MDMP, pertemuan-pertemuan mata-mata pelajaran tertentu, itu saya sampaikan, termasuk pertemuan guru-guru sejarah. Saya sampaikan, jangan sampai anak-anak di pelajaran sejarah ini hanya sekedar hafal, ya, perang dunia, ya, sejarahnya seperti apa, kemudian perang di tanah Jawa sejarahnya seperti apa. Tapi anak-anak ini bisa memaknai dari pelajaran sejarah yang mereka terima. Contohnya yang tadi saya sampaikan, Jawa ini dulu ini penuh konflik Bapak Ibu, sering perang. Ya, yang namanya Singosari yang sekarang Malang sama Kediri saja perang. Ya, potensi konfliknya tinggi. Sehingga ketika anak-anak mampu memaknai, ya, sejarah tanah Jawa, ketika mereka menjadi pemimpin, mereka akan melakukan manajemen, ya, supaya konflik yang ada di tanah Jawa dan di Indonesia ini tidak sering terjadi. Karena sejarahnya dari dulu potensi konflik kita tinggi, termasuk pelajaran-pelajaran yang lain. Itu yang diharapkan oleh Bapak Menteri kita. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu perlu istirahat juga, perlu sholat, ya. Dan saya ingin pangapunten langsung bergeser ke SD Sendang Mulya 3. Ini alhamdulillah Bapak Ibu di tahun 2025 ini ada perwakilan dari SD, SMP, SMA di Kota Semarang yang tembus final mengikuti lomba lulus depan mata. Ya, matur nuwun.